Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah. Saya dari program studi S1 Ilmu Perawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Struktur luar dari sistem reproduksi pria yaitu terdiri dari penis, skrotum atau kantung jakar, dan testis atau buah jakar. Penis sendiri terdiri dari yang pertama akar yang menempel pada dinding perut, yang kedua badan yang merupakan bagian tengah dari penis, dan ketiga glans penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih, terdapat di punggung gland penis. Dasar gland penis disebut korona. Pada pria yang tidak disunat sirkumsisi, kulit depan membentang mulai dari korona menutupi glans penis. Pada penis terdiri dari 3 rongga silindris jaringan erektil. Kedua rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus, terletak bersebelahan. Rongga yang ketiga disebut corpus spongium, mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak, mengalami ekresi. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung yang berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem mengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot Kraftsmaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh, dan suhunya menjadi lebih dingin, atau lebih dekat ke tubuh dan suhunya menjadi lebih hangat. Yang ketiga, testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar 2 jari dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH, dan luteinizing hormone atau yang disingkat dengan LH, juga hormon testosteron. Fungsi testis terdiri yang pertama membentuk gamet-gamet baru spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstitial atau sel lining. Struktur di dalamnya yaitu terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar fosfat, dan vesicula seminalis. Langsung saja bisa kita lihat gambar. Vas deferens ini merupakan saluran yang membawa sperma dari epidermis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Struktur lainnya misalnya pembuluh darah dan saraf berjalan bersama-sama vas deferens dan membentuk roda spermatik. Yang kedua, uretra memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalir air kemih dari kandungan kemih, dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalir ke selingan. Yang ketiga itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Perbesar prostat akan mengandung uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30 sampai
50 kelenjar dibagi atas 4 lobus, yaitu lobus posterior, lobus lateral, lobus anterior, dan lobus medial. Yang keempat, vesicula seminalis. Prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesicula seminalis adalah mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Fisiologi sistem reproduksi pria, yaitu hormon pada laki-laki. Yang pertama ada testosteron yang diproduksi oleh testis. Fungsinya yang pertama meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan genitalia laki-laki. Yang kedua bertanggung jawab atas pendistribusian rambut yang menjadi ciri khas laki-laki. Pembesaran laring, penebalan pita suara. Yang keempat meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit menjadi lebih gelap dan kasar. Yang kelima meningkatkan aktivitas keringat dan sebase serta terlibat dalam pembentukan jerawat. Yang keenam meningkatkan massa tulang dan otot. Yang ketujuh meningkatkan laju metabolik dasar. Yang kedelapan meningkatkan jumlah sel darah merah. Yang terakhir meningkatkan kapasitas pengikat oksigen pada laki-laki. Yang kedua FSH atau yang disebut dengan follicle stimulating hormone yang memiliki respons pada sel tubulus seminiferus dan diperlukan dalam spermatogenesis. Yang ketiga itu LH atau yang disebut dengan luteinizing hormone sebagai perangsang sel interstisial pada laki-laki. Pembentukan sperma bisa kita lihat di gambar. Spermatogenesis yaitu proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa dan berlangsung sekitar 74 hari. Yang terjadi di dalam testis ini, spermatogenium bersifat dipolit dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagai spermatogenium membesar menjadi spermatosipid primer. Spermatosipid primer tersebut membelah diri secara meiosis, membentuk spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Sperma matur ini memiliki ada kepala, badan, dan ekor. Kepala berisi nukleus dan dilapisi akrosom atau tutup kepala yang mengandung enzim diperlukan untuk menembus ovum. Badan yang mengandung mitokondria yang memproduksi ATP yang diperlukan untuk bergerak. Sedangkan ekornya itu untuk mengakibatkan mobilitas sperma untuk berenang. Selanjutnya kita akan membahas anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, genitalia yang dari luar ya. Yang pertama itu ada mons pubis, labia majora, labia minora, sclerotis, vestibula, oripisum, uretera, mulut vagina, dan perineum. Dilihat pada gambar ini, mons pubis yaitu bantalan jaringan lemak dan kulit yang terletak di atas simosisi pubis, tertutup rambut setelah pubertas. Yang kedua ini ada labia majora, dua lapisan kulit longitudinal yang merentang ke bawah dari mons pubis
dan menyatu pada sisi posterior perineum. Yang ketiga ada labia minora, lipatan kulit di antara labia mayora mengandung kelenjar sebase dan beberapa keringat. Yang keempat ada klitoris, yaitu analog dengan penis pada pria, mengandung banyak ujung saraf dan sangat sensitif. Vestibula, yaitu area yang dikelilingi oleh labia minora yang menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus Bartholin. Yang orificium uretra, yaitu jalur keluar urin dari kandung kemih. Yang ketujuh mulut vagina yang terletak di bawah orificium uretra. Terdapat himen, suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi melingkari mulut vagina. Yang terakhir perineum, kulit antara pertemuan dua lipatan labia mayora dan anus. Genitalia internal, yaitu ada vagina, organ chloroplus, dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Ukurannya bervariasi, panjang 8-10 cm. Organ ini menghadap uterus. Vagina dilembabkan dan dilumusi oleh cairan yang berasal dari kapiler pada dinding vagina dan sekresi dari kelenjar-kelenjar serviks. Yang kedua ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Ukuran saat tidak hamil, panjangnya yaitu 7 cm, lebar 5 cm, diameter 2,3 cm. Bagian-bagian uterus itu dinding uterus, prematur luar, mesometrium tengah, endometrium dalam. Pons yaitu bagian yang terletak di atas uterus, serviks yaitu leher bawah. Yang ketiga ada tuba fallopi atau saluran telur, yaitu berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan plastik dan dibantu oleh gerakan sila pada dindingnya. Panjang itu 10 cm dan diameter 0-7 cm. Tempat terjadinya fertilisasi di 1/3 bagian atas tuba fallopi. Tuba fallopi ini terdiri dari infundibulum, terdapat fimbria, ampula, dan isthmus. Yang keempat ada ovarium, yaitu merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum uterus. Setiap bulan sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 siklus menstruasi. Ovulasi adalah pematangan folikel digrap dan mengeluarkan ovum. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 1000 buah di dalam ovarium. Bila habis, penevosis ovarium yang disebut juga inding telur. Fisiologi sistem reproduksi wanita, yaitu hormon pada wanita. Yang pertama ada hormon follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH, yaitu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Yang kedua ada hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Hormon LH yaitu hormon luteinizing hormone.
disingkat dengan LH, yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Hormon progesteron, yaitu berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Sirkulasi menstruasi. Sirkulasi menstruasi terbagi menjadi 4. Wanita yang sehat tidak hamil setiap bulan akan mengeluarkan darah dari alat kandung kemihnya. Yang pertama, stadium menstruasi, di mana endometrium terlepas dari rahim dan adanya pendarahan selama 4 hari. Yang kedua, stadium prosmesterrium, di mana terjadi proses terbentuknya endometrium secara bertahap selama 4 hari. Yang ketiga, stadium intramasterium, penebalan endometrium dan kelenjar tumbuh lebih cepat. Yang keempat, stadium pramenstruarium, perubahan kelenjar dan adanya penimbangan glikogen guna mempersiapkan endometrium. Sekian penjelasan dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.